Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masuk kepada al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima daripada masail jahiliyah, yakni al-ihtijaj bima alaihi al-akthar duna nazar ila mustanidih. Berhujjah dengan mayoritas tanpa memandang kepada sandarannya. Ini masalah yang kelima yang diberikan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Mayoritas itulah kebenaran. Suara mayoritas adalah suara Tuhan. Ini anggapan dari manusia-manusia jahiliyah dan sampai sekarang masih dilestarikan. Sehingga meskipun manusia sekarang berada dalam kehidupan modern, akan tetapi pola pikir mereka masih jahiliyah. Pola pikir mayoritas mereka manusia menjadikan standar kebenaran ada pada mayoritas, kebanyakan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, inna min akbar qawaidihim. Di sini ditegaskan oleh penulis, sesungguhnya di antara kaidah mereka yang paling besar al-ightirar bil akthar. Mereka tertipu, terpedaya dengan jumlah mayoritas. Wa yahtajuna bihi ala sihhati syai', dan mereka berhujjah dengan mayoritas akan benarnya sesuatu, sehingga setiap perkara mereka tentukan dengan cara tersebut, memandang bahwasanya yang terbaik adalah ucapan orang yang terbanyak, voting. Ini merupakan warisan daripada masa jahiliyah dan orang-orang jahiliyah. Wa yastadilluna ala butlani syai' bi ghurbatih, dan mereka berdalil akan batilnya sesuatu disebabkan karena keasingannya. Wa qillati ahlih, dan sedikitnya pemeluknya, sedikit orang yang melakukannya. Fa'atahum bi dhiddi dzalik, maka Allah datangkan kepada mereka dengan yang lawannya. Wa awdahahu fi ghair mawdi' minal Qur'an, dan Allah jelaskan hal tersebut pada banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Kalimatnya ringkas seperti ini, tetapi maknanya sangat tajam, sangat dalam. Berkata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan daripada perkara ini, min masailil jahiliyah, di antara masalah jahiliyah,
annahum yastadilluna bil aktsarin 'alal haq. Mereka berdalil dengan jumlah mayoritas atas perkara yang dianggap kebenaran. Wa yastadilluna bil aqallin 'ala ghairil haq. Dan mereka berdalil jumlah yang sedikit itu menyimpang, tidak di atas kebenaran. Kalau seandainya kebenaran diukur daripada mayoritas, maka tentunya tidak butuh diutus para rasul, tidak butuh untuk diturunkan kitab. Tinggal setiap perkara tentukan saja dengan jumlah mayoritas. Setiap perkara voting, setiap perkara ya, ambil suara terbanyak. Ini secara akal sebetulnya sudah bisa dibantah. Maka kebodohan yang merupakan ya, bisa dikatakan sangat bodoh sekali untuk seseorang kemudian menjadikan al-aktsariyah sebagai pedoman untuk menilai kebenaran. Hadza huwal mizan indahum. Ini timbangan di sisi mereka. Fi ma'rifatil haq. Di sisi mereka ini di sisi orang-orang jahiliyah ya. Nah, maka sungguh sangat mengherankan sekali lagi, ternyata warisan jahiliyah ini masih begitu dipegangi dengan sangat erat oleh orang-orang yang hidup katanya sudah sangat jauh dari masa jahiliyah. Ternyata pola pikir mereka masih pola pikir jahiliyah. Hadza huwal mizan indahum fi ma'rifatil haq minal batil. Ini mizan di sisi mereka, di dalam mereka mengenali kebenaran daripada kebatilan. Wa hadza khata', dan ini kesalahan. Li'anna Allah jalla wa ala yaqul, bahkan tidak hanya kesalahan, ini merupakan dhalalun mubin, kesesatan yang nyata. Allah jalla wa ala menyatakan, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau mengikuti mayoritas orang yang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, engkau akan tersesat di jalan Allah. Justru mayoritas itu menjadi petaka kalau semata berpegang kepada mayoritas, akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. As-Syaikh Sa'di menjelaskan ayat ini. Beliau menyatakan fa inna aktsarahum qad inharafu fi adyanihim. Karena mayoritas mereka manusia, mereka telah menyimpang dalam agama mereka. Penyimpangan dalam agama. Tidak perlu jauh-jauh orang-orang yang beragama selain Islam, jelas mereka di atas batil, bila syakka wala raib. Tidak ada keraguan di dalamnya. Orang-orang yang menyatakan dirinya muslimin dan bahkan yang ditokohkan, bahkan dianggap pakar di dalam Al-Quran, mereka berbicara dengan mengikuti prasangka mayoritas, padahal dirinya digelari sebagai pakar Al-Quran. Bagaimana bisa? Pakar Al-Quran, di mana Al-Quran sekian banyak ayat menjelaskan, menyelisih daripada anggapan mayoritas manusia. Kemudian dia berbicara mengingkari apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan justru mengikuti apa yang diyakini oleh mayoritas. Wallahul musta'an. Para pakar berkumpul untuk menentukan bahwasannya kejadian-kejadian alam, musibah dan gempa bumi misalnya, tsunami dan yang sejenisnya, tidak ada kaitannya dengan dosa-dosa manusia.
Ini ucapan dari yang mereka disebut pakar-pakar Al-Quran. Allahul musta'an. Na'udzubillah, musibah. Apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palu sana misalnya, musibah tsunami, gempa bumi, lumpur bergerak dan yang semisalnya, itu jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan dibandingkan musibah yang menimpa tokoh-tokoh ini, orang-orang besar ini. Musibah yang menimpa mereka musibah dunia. Jika mereka sabar sampai pun kematian, maka bisa jadi mereka mendapatkan syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang ini tertimpa agamanya, musibah dalam agamanya. Di belakangnya ribuan, bisa jadi jutaan manusia yang mendengar ucapan mereka. Menafikan bahwasannya musibah-musibah yang menimpa umat manusia disebabkan karena ulah perbuatan manusia, disebabkan dosa-dosa. Padahal banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan hal tersebut. Wallahul musta'an. Alhamdulillah, di antara asatidzah Ahlus Sunnah telah menulis bantahan kepada mereka. Di antaranya Ustadz kita Qomar Suhaidi, walhamdulillah, maskur tulisan beliau dalam WSI. Itu sebagai bantahan kepada sikap beberapa orang tokoh nasional, tokoh besar yang menyatakan bahwasannya gempa bumi dan semisalnya tidak ada kaitannya dengan dosa-dosa manusia. Wallahul musta'an. Asy-Syaikh Sa'di kembali kepada ucapan beliau, menyatakan bahwasannya mayoritas manusia mereka telah munharif, menyimpang dalam agama mereka, dalam keyakinan agama mereka. Wa a'malihim, dan dalam amal-amal perbuatan mereka, dalam ibadah-ibadah mereka. Ini bicara tentang masalah agama kita misalnya. Kalau kita mengikuti tata cara yang dilakukan oleh manusia kebanyakan kaum muslimin di sekitar kita tanpa memandang dan menimbang dengan dalil, maka kita akan terjatuh dalam sekian banyak dosa-dosa dan penyimpangan. Akan terjatuh dalam sekian banyak wa ulumihim, dan ilmu-ilmu mereka. Perkara-perkara ilmiah, kaidah-kaidah, dan perkara-perkara akidah mengalami berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Fa'adyanuhum fasidah wa a'maluhum taba'un li ahwaihim. Agama mereka rusak, amalan-amalan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa ulumuhum laisa fiha tahqiq wala isal lisawa'id thariq, dan ilmu mereka tidak pula bisa untuk direalisasikan, tidak pula bisa menghantarkan kepada jalan yang lurus. Keadaan kita saat ini, Allahul musta'an, persis seperti yang digambarkan oleh Syekh Sa'di. Beliau juga menyatakan, wa dallat hadhil ayah ala annahu la yastadil ala al-haq bi kathrati ahli. Ayat ini menunjukkan bahwasannya la yastadil ala al-haq, tidak bisa untuk dijadikan patokan sebagai kebenaran bi kathrati ahli, karena banyaknya pemeluknya, banyaknya orang yang melakukannya. Wala yadul qillatis salihin li amrin minal umur an yakuna ghairu haq. Tidak pula sebaliknya, sedikitnya orang yang menjalani dari satu perkara di perkara-perkara yang ada menunjukkan bahwasannya sesuatu tersebut bukan kebenaran. Jadi di saat kita hidup sekarang ini, di masa kita yang penuh dengan fitnah dan ujian ini, jangan sekali-kali kita memandang dari sisi banyak dan sedikitnya orang yang melakukan.
sekuat tenaga kita untuk kita mencari sisi dalil dalam setiap perkara. Bal al-wajib, kata beliau, bal al-wajib an yastadil 'alal haq biturqil musilah ilaihi. Bahkan yang wajib adalah beristidlal, berdalil atas al-haq dengan jalan-jalan yang akan membawa kepadanya. yakni dengan adanya nusus. Kita mengetahui di dalam agama kita kebenaran diukur daripada qala Allah qala Rasul, diukur daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaful ummah. Hanya memang banyak penyeru-penyeru duat ila abwabi jahannam, itu banyak sekali penyeru-penyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Mereka-mereka ini bungkam 1000 bahasa di saat tidak ada dakwah ahlu sunnah, ya, di saat manusia berada dalam kegelapan, kebodohan, beramal dengan berbagai macam perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, berkeyakinan dengan berbagai macam khurafat dan kesyirikan. Mereka bungkam, diam. Tetapi di saat melihat gencarnya ahlu sunnah dalam berdakwah dan melihat begitu sangat besar antusias kaum muslimin terhadap dakwah di berbagai negeri, di berbagai tempat, di berbagai kota, di berbagai pelosok, ya, bahkan kemudian muncul berbagai ma'had ahlu sunnah, ya, mereka kemudian berbicara membantah ahlu sunnah, berusaha untuk menulis dengan berbagai macam tulisan-tulisan, menyitir berbagai macam ayat-ayat, hadis-hadis Rasulullah. Bahkan sebagiannya mereka mengambil dari ucapan-ucapan yang dianggap oleh mereka itu adalah tokoh-tokoh Wahabi. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri seperti ini. Ini ucapan Ibnu Qayyim sendiri seperti ini. Sebagainya. Memutarbalikkan dan menggiring umat kepada kebinasaan. Allahul musta'an. Mereka gambarkan bahwasannya salafiyun ahlu sunnah sebagai orang-orang yang hanya mengambil daripada Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah semata, mudah mengkafirkan, mudah ini, mudah itu, mudah membid'ahkan orang dan sebagainya. Ini keadaan daripada haula dihadapkan kepada fitnah-fitnah yang demikian. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara ini, salafiyun, harus sabar menghadapi itu semua. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar. Wal aqibatu lil muttaqin. Al-aqibah, yakni kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Fa amaz zabadu fayadhabu jufaan. Adapun buih itu pasti akan lenyap, diterpa angin, hilang. Tidak akan ada manfaatnya, walaupun mereka menulis dengan berbagai macam sarana, menyebarkan dengan berbagai macam media. Tetapi sesuatu yang tidak bermanfaat akan hilang, tidak akan membekas. Wa amma ma yanfa'un nas fayabquthu fil ardh. Adapun yang bermanfaat bagi manusia itulah yang akan tetap di atas muka bumi. Maka di sini Allah Azza wa Jalla menyatakan wa in tuti aktsar man fil ardh yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti mayoritas orang yang ada di atas muka bumi ini, engkau akan tersesat dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann. Tidaklah mereka itu mengikuti kecuali prasangka. Wa inhum illa yakhrusun. Dan tidaklah mereka melainkan hanya sekedar menerka-nerka. Itulah keadaan manusia. Kalau tidak mengikuti al-haq, maka yang diikuti hanyalah dzunun wa takharrusat,
prasangka, dan praduga. Itu saja. Menerka-nerka. Ucapan yang keluar dari lisan-lisan mereka bukan ilmu, bukan dalil, dan bahkan mereka lari daripada dalil. Dan benci mendengar orang menanyakan tentang dalil. Apa dalilnya? Itu telinga mereka seperti dicorki kalau mendengar kalimat didalilin. Rasanya ya seperti gatal telinganya. Kalimat tersebut inginnya tidak pernah dia dengar. Kenapa? Karena memang hanya dengan itu akan bisa terbungkam ya orang-orang yang berbicara dengan hawa nafsu. Di saat seseorang sudah sadar harus kembali kepada dalil, maka tidak ada jalan untuk hawa nafsu di situ bercokol. Sedangkan kepentingan-kepentingan mereka ini semuanya di atas hawa nafsu. Allahul musta'an. Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Yang diikuti hanya prasangka dan menerka-nerka, menduga-duga. Wa yaqul subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga menyatakan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi mayoritas manusia itu tidak berilmu, tidak mengetahui. Mayoritas manusia tidak mengetahui. Mereka hanya menerka dan menduga. Orang yang sering bergaul dengan manusia dalam perkara apa saja, tidak perlu dalam masalah agama, bahkan dalam urusan dunia ya, manusia kebiasaan mereka hanyalah menerka dan menduga. Dalam perkara dunia masih ringan, kalaupun salah ya urusannya sepele dunia, ya kan. Mobil macet misalnya, ini tentunya orang yang tidak memiliki ilmu tentang mekanik, ilmu mesin, dia akan menerka dan menduga, oh ini paling ininya, wah ini paling ininya. Salah ya paling rusak mobilnya gitu saja, semakin parah. Ya, kerugiannya tidak terlalu seberapa. Karena memang kebiasaan manusia demikian. Kenapa terjadi seperti ini? Oh karena demikian, karena demikian. Berbeda dengan orang yang memiliki ilmu. Macet mobilnya, dia tahu ini masalahnya, kendalanya pada apa, signal-signal yang ada pada mobil ya. Signal mesin hidup, berarti ini ada masalah. Signal ampernya, berarti ini ada masalah pada radiatornya. Signal ininya, karena mungkin dia tahu ilmunya. Baik. Adapun dalam masalah agama, maka perkaranya menjadi besar. Perkaranya menjadi besar di saat berbicara tanpa ilmu. Musibah tidak hanya menimpa pada dunia seseorang, tetapi bahkan pada perkara agama yang rusak adalah akhirnya. Wa yaqul subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga menyatakan wa ma wajadna li aktsarihim min ahd wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin, dan tidaklah kami dapati mayoritas mereka ya, sekali lagi mayoritas yang disebutkan oleh Allah, min ahdin, mereka memenuhi janji, yakni Syekh Sa'di menyatakan ai min sabat waltizam liwasiyatillah allati awsa biha jami'al alamin. Tidak kami dapati manusia itu mayoritasnya mereka di atas sabat, kokoh, dan berpegang dengan wasiat Allah yang Allah wasiatkan kepada seluruh alam. Walan qadu li awamiri, tidak tunduk kepada perintah-perintahnya, allati saqaha ilaihim, yang Allah berikan kepada mereka ala alsinati rusuli, lewat lisan-lisan para rasulnya. Mayoritas manusia tidak menjaga, tidak memenuhi janji. Mayoritas mereka justru menyimpang, tidak tunduk kepada perintah-perintah Allah.
Wa in wajadna aktsarahum la fasiqin, dan justru yang didapati mayoritas mereka adalah orang-orang yang fasik, yakni kharijin an taatillah, muttabi'in li ahwaihim bi ghairi hudan minallah, keluar dari ketaatan kepada Allah, mengikuti hawa nafsu mereka dengan tanpa petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Demikian sifat-sifat mayoritas. Kok kemudian dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran? Apa jadinya? Allahul musta'an. Ila ghairi dzalik, dan yang lainnya daripada ayat-ayat. Fal mizan laisa huwal kathrah wal qillah. Maka di sini mizan, ya, timbangan untuk menentukan kebenaran ataupun kebatilan bukan banyak dan sedikitnya. Bal al mizan huwal haq. Bahkan mizan itu adalah kebenaran. Faman kana 'alal haq wa in kana wahidan fa innahu wal musib. Dan kebenaran itu apa? Al-haqqu huwal Qur'an wa sunnah bi fahmi salafil ummah. Itu kebenaran. Ya. Itulah mizan. Faman kana 'alal haq, maka siapa saja yang di atas al-haq, di atas Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah, aqidatan wa ibadatan wa muamalatan wa akhlaqan wa adaban wa sulukan wa ma ila dzalik. Ya. Baik sisi akidah, sisi ibadah, sisi dakwah, sisi muamalah, akhlak, perilaku, dan seterusnya. Ya. Maka barang siapa yang berada di atas al-haq tersebut, dialah yang benar. Wa huwal ladzi yajib al-iqtida' bihi, dan yang wajib untuk kemudian dia diikuti, ya, diteladani. Wa idza kanatil kathra 'ala batil fa innahu yajib rafduha wa 'adamul ightirar biha. Dan apabila yang mayoritas itu di atas kebatilan, maka wajib untuk menolaknya dan jangan terkecoh dengannya. Nah, ini sekarang mayoritas manusia, mereka menceburkan diri dalam politik praktis maksudnya. Adapun politik secara umum, maka setiap kita memang wajib politik praktis, berbicara tentang ini dan itu terkait dengan perpolitikan yang ada di negeri kita. Jangan ikut-ikutan. Walaupun seluruh manusia masuk di dalamnya, berbicara dan menyibukkan diri dalam perkara tersebut, jangan terkecoh. Kita sibukkan diri dengan apa yang bermanfaat bagi dunia dan agama kita. Jangan menceburkan diri dalam dunia-dunia perpolitikan. Orang yang sudah masuk kepada politik, ya, walaupun sekelas ulama, dia akan rusak. Kenapa? Karena para ulama zaman dahulu mereka lari daripada politik praktis. Padahal politik praktis pada saat itu masih di atas bimbingan. Akan tetapi karena tanggung jawab yang besar yang mereka fahami, itu kan lari. Sufyan Ats-Tsauri dikejar-kejar bahkan, ya, oleh Al-Mansur gara-gara ingin dijadikan qadhi. Bayangkan, ingin menjabat menjadi qadhi qudat pada masa tersebut. Kalau sekarang ya Mahkamah Agungnya begitu. Lari, bahkan jadi buron. Para ulama mereka, ya, yang faham terhadap hakikat daripada yang namanya amanah, ya, imarah, kepemimpinan. Fa innaha amanah. Imarah itu adalah amanah. Wa innaha lanadamah yaumil qiyamah, kata Rasul. Dan sungguh itu merupakan penyesalan pada hari kiamat. Subhanallah. Rasulullah SAW menyebutkan sebagai penyesalan. Bagaimana mungkin kemudian seseorang mengeluarkan hartanya berjuta-juta, bermiliar-miliar bahkan sebagian mereka, hanya untuk membeli penyesalan di akhiratnya. Alaisa fikum rajulun rasyid? Apakah ada di antara kalian orang-orang yang cerdas? Wallahu musta'an.
Wa idza kanatil kathra ala batil fa innahu yajib radduha wa adamul iqtirar biha. Fal ibrah bil haq. Maka ibrah itu dilihat dari kebenaran. Walidzalika yaqulul ulama, karenanya para ulama mengatakan al haqqu la yu'raf bir rijal wa innama yu'raf ar rijal bil haq. Para ulama mengatakan al haq la yu'raf bir rijal. Kebenaran itu tidak diukur dengan orang-orangnya. Wa innama yu'rafur rijal bil haq. Dan justru orang-orang itu diukur dengan kebenaran. Bukan di saat menentukan ini benar ini salah, ini dilihat siapa pelakunya. Oh fulan berarti benar, bukan. Tapi justru fulan itu benar atau salah, ukurlah dengan kebenaran. Ukurlah dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Kalau seseorang sudah terjatuh dalam yang demikian, mengukur kebenaran karena seseorang, berarti dia telah mengkultuskannya. Kultus individu. Ini adalah petaka, bahaya. Faman kana 'alal haqq fa huwa alladhi yajibul iqtida' bihi. Maka siapa saja yang berada di atas al-haq, maka dialah yang wajib untuk diikuti dengannya. Wallahu jalla wa ala fima qasa 'anil umam akhbara annal qillah qad yakununa 'alal haqq. Dan Allah jalla wa ala pada apa yang Allah kisahkan daripada umat-umat yang terdahulu, Allah beritakan bahwasannya yang sedikit itu justru di atas al-haq. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah beriman bersamanya kecuali sedikit. Wa fil hadits alladzi uridat fihi al-umam 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang ditampakkan umat-umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi wa ma'ahu rahb, beliau melihat ada seorang nabi yang bersamanya segelintir orang, ar-rahb. Wa nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan, bahkan ada seorang nabi yang bersamanya hanya satu orang atau dua orang. Ada yang segelintir, mungkin jumlahnya belasan begitu, atau antara hitungan antara 3 sampai 9 rohot. Sedangkan yang kedua, Nabi hanya bersama dengan 1-2 orang. Wan Nabi walaisa ma'ahu ahad. Ada Nabi yang tidak bersamanya seorang pun. Nabi berdakwah, mengajak, ya, tetapi tidak mendapatkan pengikut. Manusia pada saat itu apakah jumlahnya sedikit? Ya tetap jumlahnya banyak. Sedunia ini bayangkan jutaan jumlahnya. Dari yang jutaan itu semuanya alal batil, kecuali satu nabi yang tidak memiliki pengikut ini. Nabi tidak memiliki pengikut satupun. Falaisatil ibrah bi kathratil atba' alal madhab atau alal qaul. Maka standarnya itu bukan banyaknya pengikut madhab ataupun banyaknya pengikut satu pendapat. Wa innamal ibrah bi kaunihi haqqan aw batilan. Tetapi ibrahnya adalah apakah hak ataukah batil. Fa makana haqqan wa in kana alaihi aqallun nas aw law lam yakun alaihi ahad madam anau haq yutamassak bih fa innahu huwan najah. Maka selama itu adalah kebenaran, selama itu bertopang dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah, jangan pedulikan akan jumlah. Walaupun yang berpegang tersebut hanya segelintir orang dalam satu kampung satu, bahkan tidak ada kecuali dirinya, atau bahkan tidak hanya satu kampung, satu negeri misalnya. Maka selama itu adalah kebenaran, pegangi, karena itulah keselamatan. Wal batil la yu'ayyiduhu kathrun nas abadan. Dan kebatilan, banyaknya manusia itu tidaklah kemudian menguatkan kebatilan tersebut menjadi karena banyak sehingga menjadi ya mendekati kebenaran. Tidak, abadan selamanya. Tidak terkuatkan dengan banyaknya manusia. Hadza mizan yajib an yattakhidhahu al-muslimu daiman ma'ah. Ini mizan, timbangan yang setiap muslim harus mengambilnya senantiasa. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu
muncul pertama kali dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana munculnya. Wadzalika hina yakturus syarr wal fitan wad dhalal, yaitu di saat banyaknya terjadi kejelekan, terjadi fitnah dan kesesatan seperti kita sekarang ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ahlus sunnati wal jamaah sedikitlah berada di tengah-tengah umat manusia. Yang mengikuti mereka jauh sedikit dibandingkan yang meninggalkan mereka, bahkan yang memusuhinya. Fala yabqa 'ala haq illa ghuraba minan nas. Tidaklah tersisa di atas al-haq melainkan segelintir manusia. Dan anak katakan kalau kita berada di tempat kita sekarang ini, kita ini masih cukup banyak jumlahnya. Walaupun segelintir ya, tapi itu banyak sekali dibanding tempat-tempat yang lain. Ada tempat-tempat yang mereka ikhwah ahlussunnah, ya, seorang diri atau 2 orang atau 3 orang berada dalam tekanan-tekanan. Wallahul musta'an. Tidak memiliki pembimbing dari kalangan asatidzah untuk mendatangkan satu ustadz, ya. Mereka harus menunggu waktu dalam sebulan sekali atau maksimal sebulan 2 kali. Kajian-kajian mereka hanya bisa melalui, ya, radio, online, streaming dan semisalnya. Walhamdulillah kita, masya Allah, berada di atas nikmat. Meskipun dibandingkan dengan keadaan manusia yang ada di tempat ini, ya tentu kita ini sangat sedikit. Ahlu sunnah dimanapun ghuraba, ila ghuraba minan nas wa nuzza minal qabail, ini segelintir dari qabilah-qabilah. Yusbihuna ghuraba fil mujtama' al bashari, yakni mereka ini terasing, jadilah mereka terasing dalam masyarakat manusia, dalam komunitas manusia. War Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itha wal alam kulluh yamuju fil kufr wad dhalal. Dan Rasul diutus dalam keadaan alam ini semuanya berada dalam kekufuran dan kesesatan. Wada'an nas, beliau menyeru manusia. Fastajaba lahu rajul war rajulan. Awalnya demikian. Yang mengijabai adalah 1-2 lelaki. Ila antakatsaru, hingga kemudian bertambah. Wa kana Quraisy wa kanatil jazirah kulluha wa kana al-alam kullu ala dhalal. Di mana jazirah semuanya, Quraisy dan bahkan jazirah Arab semuanya, alam semuanya di atas kesesatan. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam wahdah yad'un nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendirian, ya, menyeru manusia. Walladzina tabauhu qalil binisbah lil alam. Dan yang mengikuti beliau sangat sedikit kalau dibandingkan dengan alam. Fal ibrah laisat bil kathrah. Maka ibrahnya bukan dipandang dari mayoritas. Al ibrah bis shawab wa isabatul haq. Ibrah itu dipandang dari kebenaran, ya, dan kesesuaiannya dengan al haq. Naam, idza kanatil kathrah ala shawab fa hadza thayyib. Bagus, ya. Kalau mayoritas berada di atas kebenaran, maka itu yang diinginkan memang. Hadza thayyib. Walakin sunnatullah jalla wa ala annal kathrah takuna 'alal batil. Hanya saja sunnatullah jalla wa ala, mayoritas itu di atas kebatilan. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'min. Tidak mayoritas manusia, walaupun kamu sangat ingin, tidaklah mayoritas manusia berada dalam keimanan. Walaupun kamu sangat menginginkan mereka di atas keimanan, tetapi tidak demikian keadaan mayoritas manusia. Mayoritas manusia saat ini, baik pengetahuan mereka ataupun niatan-niatan mereka sudah rusak, sehingga berbagai macam nasihat-nasihat tidaklah membawa kepada kemanfaatan bagi mereka, meskipun sama sekali tidak ada penghalang untuk mereka mendapatkan nasihat-nasihat tersebut dan mendapatkan daripada kemanfaatan. Mereka tidak mengambilnya. Kenapa? Karena maqasiduhum wa madarikuhum sarat fasidah. Sudah menjadi rusak tujuan-tujuan mereka, ya, harapan-harapan mereka, cita-cita mereka,
itu sudah tidak lagi kepada sesuatu yang syar'i. Sehingga tidak bisa kemudian bertemu dan berjalan sejalur dengan nasihat-nasihat tersebut. Bahkan mereka menjadikan para pemberi nasihat sebagai orang-orang yang menghalangi mereka dari cita-cita mereka tersebut, cita-cita yang rusak tadi. Cita-cita yang paling puncaknya adalah dunia. Paling puncaknya. Bermacam-macam tetapi puncak-puncaknya adalah dunia. Itu cita-cita mereka. Kalau sudah seperti ini keadaan kaum muslimin, ya sudah, kebinasaan. Sulit untuk diharapkan bisa mendapatkan hidayah. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang sempit, ya, dalam keluasan dunia ini. Dunia memang luas, tapi kehidupan mereka sempit disebabkan karena tujuan-tujuan mereka tersebut. Allahul musta'an. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika engkau ikuti mayoritas manusia yang ada di atas muka bumi ini, engkau akan tersesat dari jalan Allah. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.